menjelaskan tentang pasar modal, mengenai pengertian pasar modal, fungsi pasar modal, peran pasar modal, struktur organisasi, dan instrumen investasi. Anggota kelompok kami terdiri dari Nur Afni Karisma Eritrina, Maulida Cahyaning Putri, Nadia Oktaviani, Marhendra Firmansyah, dan Zaswa Putra Chandra Wibawa. Yang pertama adalah pengertian. Definisi pasar modal sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Pasar modal merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang dengan jangka waktu lebih dari 1 tahun seperti saham, surat utang, reksadana, dan berbagai instrumen derivatif dari efek atau surat berharga. Pasar modal merupakan sarana pendanaan bagi perusahaan maupun institusi lain, misalnya pemerintahan, dan sebagai sarana bagi kegiatan berinvestasi. Fungsi pasar modal. Fungsi pasar modal tentunya untuk mempertemukan pihak yang membutuhkan dana dengan investor untuk kemudian terjadi transaksi di antara keduanya. Kegiatan jual beli yang berlangsung di pasar modal mampu menggerakkan dan menambah laju roda perekonomian Indonesia. Dana-dana yang terkumpul dari para investor nantinya akan digunakan untuk bermacam-macam keperluan perusahaan, tergantung prioritas, seperti pengembangan usaha, pengembangan tenaga kerja, penambahan mesin produksi, pembayaran utang, dan sebagainya. Sementara, untuk para investor, investasi dimaksudkan sebagai sumber penghasilan tambahan dan lain sebagainya. Selanjutnya, fungsi pasar modal. Selain hal-hal di atas, pasar modal juga berfungsi sebagai 1. Pemerataan pendapatan. Pasar modal dikatakan sebagai sarana pemerataan pendapatan. Pasalnya, dalam jangka waktu tertentu, saham-saham yang sudah dibeli akan membagikan dividen kepada para investornya. 2. Meningkatkan kapasitas produksi. Modal yang diterima dari para investor dapat dipergunakan untuk pengembangan perusahaan, sehingga produktivitas akan ikut meningkat. 3. Meningkatkan pendapatan negara. Setiap dividen yang dibagikan perusahaan kepada investornya akan dikenakan pajak, yang mana akan meningkatkan pendapatan negara. 4. Indikator perekonomian negara. Aktivitas jual beli yang terjadi di pasar modal menandakan bisnis berbagai perusahaan sedang berjalan dengan lancar. Selanjutnya, peran pasar modal. Peran pasar modal dibedakan menjadi 3. Yang pertama, mempertemukan issued dengan pemodal atau investor. Yang kedua, memberikan return bagi pemilik dana sesuai instrumen yang dipilih. Yang ketiga, sarana bagi perusahaan dan pemerintah untuk memperoleh dana jangka panjang dengan cara menjual saham atau obligasi. Selanjutnya adalah struktur organisasi. Yang pertama ada Menteri Keuangan. Lalu yang kedua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. Lalu yang ketiga ada Bursa Efek. Bursa efek dibedakan menjadi 2, yaitu perusahaan efek dan lembaga penunjang. Perusahaan efek meliputi penjamin emisi, perantara pedagang efek, dan manajer investasi. Lalu, lembaga penunjang meliputi Biro Administrasi Efek, Bank Kustodian, Wali Amanat, Penasihat Investasi, dan Pemeringkat Efek. Lalu yang keempat adalah LKP, biasa disebut dengan Lembaga Clearing dan Penjaminan. Meliputi profesi penunjang, contohnya akuntan, konsultan hukum, penilai, notaris, dan penasihat investasi. Lalu yang kelima adalah LPP, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, meliputi emiten, perusahaan publik, dan reksadana. Yang terakhir adalah instrumen investasi. Instrumen investasi sendiri dibedakan menjadi 5. Yang pertama, saham.
Saham adalah sebuah bukti kepemilikan nilai sebuah perusahaan. Kata saham sendiri diambil dari bahasa Arab. Dalam literatur fikih, saham diambil dari istilah musahamah yang berasal dari kata saham, bentuk jamaknya asum atau suhmah yang artinya bagian kepemilikan. Yang kedua, reksadana. Reksadana adalah wadah dan pola pengelolaan dana atau modal bagi sekumpulan investor untuk berinvestasi dalam instrumen-instrumen investasi yang tersedia di pasar modal dengan cara membeli unit penyertaan reksadana. Dan yang ketiga ada obligasi. Obligasi dapat dijelaskan sebagai surat utang jangka menengah panjang yang dapat dipindah tangankan, yang berisi janji dari pihak yang menerbitkan untuk membayar imbalan berupa bunga pada periode tertentu dan melunasi pokok utang pada waktu yang telah ditentukan kepada pihak pembeli obligasi tersebut. Yang keempat, ada ETF atau Exchange Trade Fund, merupakan penggabungan antara unsur reksadana dalam hal pengelolaan dana dengan mekanisme saham dalam hal transaksi jual maupun beli. Dan yang terakhir adalah derivatif. Derivatif merupakan kontrak atau perjanjian yang nilai atau peluang keuntungannya terkait dengan kinerja aset lain. Kesekian tanpa kekasih, sekian terima kasih.